Di tengah malam pada tanggal 6 Oktober langit di atas Crimea meledak dalam kobaran api. Ini membuat orang Rusia panik dua kali. Pertama atas kejadian itu, kedua saat menyadari lokasi serangan. Mereka sadar drone Ukraina menembus pertahanan udara Rusia dengan strategi jenius. Bukan masalah besar sampai mereka tahu lokasi dan alasan drone-drone itu menghantam. Serangan itu akan menghantui mereka untuk waktu yang sangat lama. Malam itu, Ukraina tak sekadar menyerang target, tapi juga mengguncang keseimbangan mesin perang Rusia. Sebagian orang akan membenci ini, merasa terekspos dan berusaha menekannya dalam algoritma. Kecuali kamu bisa melawan balik hanya dengan mengklik tombol suka. Terima kasih. Pada tanggal 6 Oktober, drone Ukraina menembus pertahanan Rusia, menyerang terminal minyak Feodosia. Itu serangan terkoordinasi untuk melumpuhkan pertahanan udara Rusia yang besar. Untuk mengatasi hal ini, mereka memiliki strategi yang jenius. Perencana militer Ukraina mungkin tahu bahwa menyerang satu fasilitas minyak utama seperti Feodosia akan langsung memicu pertahanan udara S-400 yang bisa menetralkan serangan sebelum mencapai target. Jadi, sebagai gantinya, mereka membagi serangan tersebut, meluncurkan serangan secara bersamaan di beberapa titik di wilayah yang dikuasai Rusia. Dan saat langit malam di atas Crimea memerah, gema ledakan lain jauh di luar garis depan menandakan bahwa kampanye jarak jauh Ukraina baru saja dimulai. Sementara Feodosia terbakar, gelombang drone lain menargetkan gudang amunisi milik Angkatan Darat Gabungan ke-18 Rusia, memutus jalur penting dalam rantai pasokan Kremlin di seluruh Crimea yang diduduki. Dengan menyerang kilang minyak dan fasilitas senjata militer secara bersamaan, Ukraina memaksa Rusia menghadapi dilema mematikan. Mana yang kamu pilih untuk diselamatkan, bahan bakar atau kekuatan tembak? Ratusan kilometer di dalam wilayah Rusia, jauh di Oblast Nizhny Novgorod, drone Ukraina menyerang pabrik Sverdlov, salah satu fasilitas senjata terbesar dan paling rahasia di Rusia. Terletak di kota Dzerzhinsk, hampir 800 km atau 497 mil dari perbatasan Ukraina. Pabrik ini adalah pilar utama industri militer Rusia, memproduksi peluru artileri, peluru pesawat, bom udara berpemandu, hulu ledak rudal anti-tank, dan amunisi presisi. Pabrik ini masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa, Ukraina, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Swiss. Namun, pabrik ini tetap salah satu produsen bahan peledak industri terbesar di Rusia. Memproduksi bahan peledak untuk industri pertambangan, bahan peledak perforasi untuk sektor minyak dan gas, serta peralatan untuk pekerjaan seismik dan geofisika. Pada Oktober 2024, drone dari Dinas Pertahanan, Intelijen, dan Keamanan Ukraina juga menyerang pabrik Sverdlov, merusak bengkel produksi heksagon dan oksigen. Namun kali ini, serangannya jauh lebih brutal. Drone Ukraina menargetkan beberapa bagian penting dari pabrik Sverdlov, menyebabkan ledakan besar. Hal itu tak hanya merusak fasilitas produksi, tapi juga mengganggu kemampuan Rusia memproduksi amunisi presisi skala besar. Tapi pertahanan udara Rusia tidak dibuat hanya untuk menyaksikan kehancuran mereka. Mereka bertindak cepat. Kementerian Pertahanan Moskwa mengklaim telah mencegat 251 drone di seluruh negeri malam itu, termasuk 20 di atas Nizhny Novgorod. Namun, baik terminal minyak Feodosia maupun pabrik Sverdlov tetap hancur. Menurut staf umum Ukraina, beberapa ledakan mengguncang kompleks tersebut, memicu kebakaran besar yang bisa terlihat dari jarak bermil-mil. Pesan ke Moskwa sangat jelas. Bahkan jauh di dalam wilayah pendudukan, bahkan di bawah lapisan pertahanan udara dan propaganda, tidak ada tempat yang aman. Ukraina tahu serangannya akan menjadi berita utama selama berminggu-minggu, tapi itu bukan tujuannya. Ukraina menanti kehancuran besar yang akan dialami Rusia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun demi satu alasan. Terminal minyak Feodosia bukanlah tempat infrastruktur biasa. Itu fasilitas penyimpanan bahan bakar terbesar di semenanjung yang diduduki. Namun, belum saya sampaikan bahwa terminal minyak Feodosia sebenarnya milik perusahaan Ukraina. Ini mungkin terdengar aneh, tapi alasan utamanya adalah luka mendalam. Rusia mengembalikannya pada 2014.
Sebelum tahun 2014, Crimea adalah republik otonom di dalam Ukraina, pelabuhannya ramai. Industrinya berkembang di bawah kendali Kiev. Mayoritas penduduk kota berbahasa Rusia dimanfaatkan Moskow untuk propaganda narasi perlindungan palsu guna membenarkan pengambil alihan militer. Setelah aneksasi ilegal Rusia pada tahun 2014 terminal minyak Feodosia, yang sebelumnya merupakan perusahaan milik negara Ukraina yang dikenal sebagai perusahaan Feodosia untuk memasok produk minyak, disita. Kemudian, terminal tersebut digabungkan ke dalam Chernomon-Aptogas yang disebut sebagai perusahaan negara Crimea di bawah kendali Rusia. Pada 2019 terminal itu dijual seharga 651 juta rubel ke perusahaan bayangan Fermagunas dipimpin Valentin Durosh, pensiunan kolonel Kementerian Dalam Negeri Rusia. Tapi jangan salah, fasilitas ini bukanlah depot biasa. Ini adalah jantung dari pendudukan Rusia, logistik. Terhubung melalui rel, laut, dan jalan, fasilitas ini menyimpan dan mendistribusikan hingga 250.000 ton bahan bakar yang menggerakkan tank, pesawat, dan konvoi pasokan di seluruh wilayah Ukraina yang diduduki. Serangan Ukraina ke kilang ini jadi pukulan besar bagi Rusia. Yang lebih menakutkan adalah gambaran visual menurut saksi mata. Ledakan itu menimbulkan api besar yang menerangi cakrawala bermil-mil jauhnya. Laporan dari saluran angin Crimea menggambarkan kobaran api yang terlihat di sepanjang garis pantai. Sementara ledakan sekunder menggema di dekat lapangan udara Sarki dan Karcha. Staf umum Ukraina mengonfirmasi serangan tersebut, menggambarkan Feodosia sebagai pusat penting, titik transfer untuk minyak dan produk minyak bumi. Ini bukan kejutan pertama yang diberikan amunisi Ukraina kepada pusat ini. Awal Oktober 2024, Ukraina menyerang terminal minyak laut Feodosia. Serangan tersebut memicu kebakaran besar dan menyebabkan deklarasi keadaan darurat teknogenik di tingkat kota. Tangki bahan bakar di depot rusak parah akibat serangan itu. Saat Ukraina menyerang kali ini, komando Rusia mengalami kekacauan. Pertahanan udara dikerahkan, sumber daya menipis, dan kebingungan meluas di wilayah pendudukan. Namun, meskipun Rusia memiliki sistem pertahanan udara yang kuat, Ukraina entah bagaimana berhasil mengecohnya. Metode kejam ini membuat Rusia sadar serangan bisa terjadi kapan saja. Namun, yang bisa dilakukan Rusia hanyalah menyaksikan kehancuran itu terjadi tanpa bisa berbuat apa-apa. Pada tanggal 3 Oktober 2025, hanya 3 hari sebelum serangan Feodosia, drone Ukraina terbang sejauh 1.500 km atau 232 mil ke dalam wilayah Rusia. Menyerang kilang minyak Ovnestyork Syntes, salah satu pusat energi terpenting Rusia. Memproses 66 juta metrik ton minyak mentah per tahun kilang tersebut, memasok energi baik untuk militer Rusia maupun ekonomi domestiknya. Kehancurannya benar-benar luar biasa. Bensin, solar, bahan bakar jet, bitumen, semua yang menjaga negara ini berjalan, berperang, dan memasok garis depan berasal dari satu tempat ini. Video yang diunggah secara online menunjukkan setidaknya satu drone jatuh di dalam area kilang, mengirimkan asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit. Rusia punya pandangan berbeda. Pejabat langsung meremehkan serangan itu. Gubernur Orenburg, Yevgeny Solintsev, mengklaim tidak ada korban jiwa dan mengatakan operasional tidak terganggu. Pesannya jelas. Ukraina bisa mencapai pusat energi Rusia. Kehancuran ini mengingatkan saya pada sebuah kutipan. Hanya yang punya sesuatu untuk hilang yang takut. Namun, pejuang demi kebanggaan negaranya tak pernah menyerah. Itulah yang kini disaksikan dunia. Rusia awalnya menyebabkan begitu banyak kerusakan sehingga situasinya menjadi hidup atau mati bagi Ukraina. Mereka melawan, menggunakan setiap taktik yang berhasil, salah satunya adalah seni menggunakan drone. Mereka sangat menguasainya hingga seluruh dunia mungkin mempelajari setiap gerakan mereka dengan drone. Namun, Rusia tetap sebagian besar tak terpengaruh. Drone pun tak bisa terbang sejauh jet tempur karena jangkauannya terbatas. Rusia sadar Ukraina tak mampu, serang target jauh hingga Ukraina membuktikan sebaliknya. Strategi yang brilian. Ukraina tak perlu korbankan nyawa atau miliaran alat.
tapi tetap bisa hancurkan Rusia hingga tuntas. Hari ketika Ukraina menyerang kilang minyak Ovnestyork Sintes, pasukannya juga menghantam kompleks kimia Brezhniki yang berjarak sekitar 1.700 km dari perbatasan Ukraina, hampir 1.000 mil ke dalam wilayah Rusia. Dua ledakan kembar itu begitu dahsyat, sehingga operasional pabrik kimia Azot di Perm Brezhniki terpaksa dihentikan malam itu juga. Azot adalah satu-satunya produsen amonium, cairan nitrat, amonia, urea, asam nitrat, dan garam nitrat di Rusia, bahan-bahan yang sangat penting untuk pertanian maupun bahan peledak. Dua fasilitas yang jauh dari garis depan Ukraina ini menunjukkan perang telah memasuki fase baru. Ukraina kini menargetkan jalur kehidupan industri Rusia. Namun, semua itu mustahil tanpa senjata khusus Ukraina. Menyerang kilang terbesar Rusia tidaklah mudah. Mereka tak memakai pembom konvensional atau serangan udara besar, namun tetap berhasil. Ini adalah hasil kerja drone AN-196 Liuri mesin jarak jauh yang mampu terbang hingga 1.500 km atau 930 mil. Setiap serangan menembus lebih jauh ke wilayah Rusia, melewati pertahanan udara dan menargetkan infrastruktur penting yang menjaga operasi negara itu. Keberhasilannya sangat besar hingga jadi biasa. Pada bulan September saja, 19 fasilitas energi dan industri utama Rusia diserang Razizon, Saratov, Kiroi, Nova, Astron, kilang minyak, pabrik gas, depo, stasiun pompa, semuanya terkena satu demi satu. Setiap serangan memaksa perbaikan darurat, pengalihan logistik, dan pengurangan darurat. Namun, kerusakan makin parah. Ukraina tidak mencari sensasi, mereka menargetkan jalur kehidupan utama. Bahan bakar, pupuk, amunisi, dan pusat industri adalah jalur utama yang menjaga Rusia tetap berjalan. Setiap serangan drone membuat rantai pasokan Rusia makin rapuh dan memperlihatkan celah yang tak bisa disembunyikan propaganda. Video kehancuran mulai viral, memberi dunia bukti jelas, tapi ini bukan motif utama Ukraina. Banyak yang mengira tujuannya menghancurkan kilang minyak. Namun dampak sebenarnya baru terlihat beberapa bulan setelah serangan. Saat pejabat Moskwa memutarbalikkan cerita, masyarakat tetap melihat kebenaran. Batasan hanya 30 liter solar per pembelian, sehingga pembelian panik cepat menyebar. Ini baru trailernya. Trailer untuk warga Rusia dan akhir bagi pemerintah. Di seluruh Crimea dan Sevastopol yang diduduki, kekurangan bahan bakar semakin parah. Data 17.000 stasiun pengisian bahan bakar umum secara nasional menunjukkan distrik federal selatan yang salah memasukkan Moskwa ke Crimea paling terdampak, dengan 14% stasiun pengisian bahan bakar umum menghentikan penjualan bahan bakar. Menurut laporan, otoritas pendudukan di Crimea telah membekukan harga bahan bakar selama 30 hari. Hal ini terjadi seiring dengan memburuknya kelangkaan setelah serangan drone Ukraina menargetkan kilang minyak Rusia. Stasiun pengisian bahan bakar umum kehabisan bahan bakar, antrean panjang di jalan kosong, membuat frustrasi di antara pasukan Rusia meningkat. Izvestia Rusia melaporkan harga bahan bakar naik 40-50% sejak awal tahun, memperbesar tekanan inflasi bagi masyarakat. Ini bisa memicu pemberontakan terhadap Putin, bukan hanya karena harga bahan bakar. Dengan harga bensin yang melonjak, banyak pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum di Rusia terancam gulung tikar. Pada 24 September, Komasan melaporkan bahwa sekitar setengah dari stasiun pengisian bahan bakar umum di Crimea dan Sevastopol yang diduduki telah sepenuhnya berhenti menjual bensin karena gangguan pasokan yang parah. Kelangkaan ini terjadi setelah gelombang serangan drone Ukraina yang melanda jaringan minyak Rusia pada bulan Agustus. Financial Times melaporkan 16 dari 38 kilang minyak Rusia diserang sejak Agustus 2025 membuat 2020. Ini merupakan pukulan telak bagi ekonomi masa perang Kremlin. Anda akan lebih memahaminya ketika melihat angkanya. Pada akhir September, 38% kapasitas penyulingan minyak utama Rusia, sekitar 338 ribu ton per hari, tidak beroperasi. Sekitar 70%
Gangguan pasokan bahan bakar disebabkan serangan drone Ukraina, melumpuhkan seperempat kapasitas penyulingan minyak Rusia, sekitar 236.000 ton per hari. Produksi bensin dan diesel turun 6% di Agustus dan 18% di September, menyebabkan 1 juta ton atau 20% konsumsi domestik. Bencana ini menyebar dengan sangat cepat dan berbahaya. Kekurangan bahan bakar telah melanda lebih dari 20 wilayah dari Sakhalin hingga Nizhny Novgorod, dengan wilayah timur jauh dan Crimea yang paling parah terdampak. Sebagai tanggapan, Moskwa telah melarang ekspor bensin dan sedang berupaya keras mengimpor bahan bakar untuk menstabilkan pasar domestik. Sekarang ceritanya membawa kita lebih jauh ke jantung industri Rusia. Serikat Bahan Bakar Rusia telah memperingatkan bahwa profitabilitas stasiun pengisian bahan bakar umum telah menjadi negatif, dengan harga grosir di beberapa wilayah kini setara atau bahkan melebihi harga eceran. Penundaan pengiriman hingga 2 bulan menguras modal dan memaksa penutupan di antara operator independen yang mengelola sekitar 60% stasiun pengisian bahan bakar umum di Rusia. Mengapa kamu masih butuh bukti jika para intelektual papan atas Rusia sudah mengatakannya? Ekonom Rusia Vladislav Inozemtsev menyatakan Ukraina tepat menarget kilang minyak, menyebabkan krisis bahan bakar terparah Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Dia memperkirakan bahwa lebih dari 300 pengecer bahan bakar independen sudah terpaksa tutup sejak bulan Mei. Saya tahu yang Anda pikirkan, Rusia hanya diam, tidak membalas. Rusia sangat marah melihat satu persatu kilang minyaknya terbakar akibat serangan drone Ukraina. Dan di jam-jam awal setelah serangan mendalam Ukraina ke wilayah Rusia, Kremlin membalas dengan kemarahan. Rudal dan drone menghujani seluruh Ukraina dalam salah satu serangan malam terbesar tahun ini. Setidaknya 5 warga sipil tewas, di antaranya 1 keluarga utuh di wilayah barat Lviv. Rumah mereka hancur menjadi puing-puing. Selama berjam-jam, langit malam terbakar, 140 drone dan 23 rudal diluncurkan dalam gelombang kehancuran. Ledakan bergema di atas Lviv, Kurtsov, Vinnytsia, Chernihiv, dan Odessa. Ini baru permulaannya. Fasilitas energi terkena serangan, pipa gas rusak, dan lebih dari 73.000 rumah terjerumus ke dalam kegelapan. Jika dilihat ke belakang, Rusia menunjukkan mengapa negara itu disebut salah satu negara terkuat di dunia, tetapi kedalamannya memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya di balik itu. Balas dendam Rusia terlihat kuat, tapi juga memperlihatkan tindakan putus asa di tengah musim dingin dan runtuhnya diplomasi. Namun serangan-serangan itu juga mengungkapkan sesuatu yang lain, ketakutan Moskwa. Setiap kali mereka menembakkan rudal, drone Ukraina menyerang lebih dalam dan memutus pasokan bahan bakar yang menjaga rudal tetap beroperasi. Lampu juga padam di Rusia. Pada 5 Oktober, serangan Ukraina menghantam Belgorod, melumpuhkan fasilitas energi utama, dan membuat seluruh lingkungan gelap gulita. Sekitar 40.000 penduduk kehilangan listrik akibat ledakan di 7 kota madya yang merusak jaringan dan trafo di wilayah itu. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyebutnya sebagai kerusakan yang signifikan. Rumah sakit beralih ke listrik darurat, sekolah-sekolah ditutup, dan kota pun jatuh ke dalam suasana tegang dan sunyi yang tidak nyaman. Sehari setelahnya, lebih dari 24 permukiman masih tanpa listrik. Penyadapan telepon oleh intelijen militer Ukraina mengungkap kekacauan yang terjadi. Shchebekino mengalami pemadaman listrik saat Rusia masih berusaha pulih dari luka-luka yang diberikan Ukraina, yang sekarang sedang dibicarakan semua orang. Ukraina secara strategis menyerang terminal minyak Feodosia dan fasilitas artileri Oblast Nizhny Novgorod pada tanggal 6 Oktober. Dan sekarang situasinya semakin suram bagi Rusia, karena bahan bakar tidak hanya penting untuk ekonomi, tetapi juga merupakan tulang punggung militer Rusia. Tank yang dulu jadi ujung tombak serangan, kini hanya berkontribusi 4% dalam operasi ofensif akibat kekurangan bahan bakar. Lebih dari 90% serangan dilakukan menggunakan kendaraan tanpa lapis baja, seperti truk pickup, van, sepeda motor roda 4, sepeda motor, bahkan mobil golf. Tentara terbesar kedua dunia terhenti
akibat kekurangan bahan bakar dan harus berimprovisasi besar-besaran. Di sisi lain, drone Ukraina yang presisi dan tanpa henti sedang mengubah bentuk dasar peperangan itu sendiri. Zona pembunuhan ditetapkan, jalur pasokan diputus, dan setiap kemajuan Rusia selalu menghadapi kerugian besar. Pilihan apa yang tersisa untuk Moskwa? Sangat sedikit. Dan pertanyaannya bukan apakah Rusia bisa menang, tapi apakah Rusia bisa bertahan sama sekali. Meski bertahun-tahun disangsi Barat, Rusia tetap menggelontorkan miliaran ke mesin perangnya. Dan Rusia masih berpikir punya peluang sampai angka-angka ini mulai muncul. 3,5 tahun sejak konflik dimulai, dampaknya mulai terasa. Rusia terhambat dan defisit anggaran melebar dengan cepat. Presiden Vladimir Putin membolehkan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai dari 20 menjadi 22%, berbalik dari janji sebelumnya. Moskow mengklaim dana tambahan itu akan digunakan untuk pertahanan dan keamanan, namun kenyataannya sudah jelas. Ekonomi perang sedang menguras habis negara ini. Serangan ke depot bahan bakar, kilang, dan pabrik kimia bukan hanya kemenangan Ukraina di medan perang, tapi juga pukulan berat bagi keuangan Rusia. Alat ilegal yang diam-diam digunakan Rusia untuk mendanai perang hampir tak diketahui orang. Mereka disebut kapal bayangan. Mereka seringkali adalah kapal tanker tua dengan identitas dan kepemilikan yang disamarkan. Berlayar di bawah bendera kemudahan, tidak memiliki asuransi yang layak, dan menggunakan praktik penipuan seperti mematikan sistem identifikasi otomatis mereka, Automatic Identification System, untuk menghindari deteksi. Intelijen Ukraina melaporkan bahwa armada bayangan Rusia telah bertambah menjadi hampir 1.000 kapal usang dengan kapasitas bobot mati gabungan lebih dari 100 juta ton. Investigasi yang menggabungkan citra satelit dari lembaga swadaya masyarakat lingkungan SkyTruth dan data pelayaran dari Kepler mengungkapkan bahwa setidaknya 5 kapal tanker bayangan Rusia menumpahkan minyak di lepas pantai Eropa. Tumpahan minyak besar dari kapal-kapal seperti itu bisa menelan biaya sampai 14 miliar euro dan pembayar pajak Eropa bisa menanggungnya jika pemilik kapal tidak ditemukan. Laporan dari Source Material dan Politico menyoroti ketidakmampuan Eropa untuk sepenuhnya mengendalikan armada tersebut, mencatat bahwa 2 dari kapal itu sudah dikenai sanksi secara individu oleh Inggris. Juru bicara kantor luar negeri Inggris menyebut armada bayangan sebagai upaya putus asa dan berbahaya Putin menjaga keuntungan minyak sambil mencemari laut, serta kapal-kapalnya abaikan standar keselamatan dan tingkatkan risiko tumpahan besar. Eropa dan Ukraina sudah sangat muak dengan hal itu sampai Ukraina menemukan solusi jenius yang sangat jelas untuk masalah tersebut. Mereka berkata, jika tak bisa menangkap mereka di laut, kita akan hancurkan di sumbernya. Ukraina mulai menargetkan kapal-kapal bayangan itu bahkan sebelum mereka meninggalkan Rusia, saat mereka masih menunggu untuk diisi minyak. Selama setahun terakhir, Ukraina telah menyerang beberapa kapal bayangan, sementara sanksi Eropa dan pengawasan yang lebih ketat membuat Rusia sangat kesulitan untuk mengangkut minyak. Jaringan rahasia Rusia ini dibuat untuk menjaga kas perang Moskow dan kini jadi target utama Ukraina. Ukraina bahkan telah mulai menargetkan kapal bayangan Rusia untuk memutus ekspor minyak dan gasnya. Kapal bayangan adalah kapal rahasia yang beroperasi untuk menghindari sanksi internasional, peraturan, dan pengawasan, terutama dalam mengangkut barang yang dikenai sanksi seperti minyak. Rusia tahu ini akan sangat buruk dan hanya karena satu alasan. Pendapatan minyak menyumbang 1/4 anggaran federal Rusia dan menjadi sumber utama pendanaan perang. Jadi kali ini Eropa berkata tidak. Menteri Energi Finlandia, Sari Multila, meminta Uni Eropa memperluas sanksi hingga seluruh rantai nilai dalam pengangkutan minyak yang disangsi. Komisi Eropa berjanji terus bertindak terhadap fasilitator seperti kilang minyak dan registrasi komersial, serta menekan secara diplomatik negara yang masih memfasilitasi armada itu. Paket sanksi ke-19 Uni Eropa yang diumumkan pada tanggal 19 September menargetkan tambahan 118 kapal dari armada bayangan Rusia. Ekonomi Rusia yang selama ini ditopang oleh ekspor minyak
produksi militer, dan pupuk kini menghadapi badai sempurna. Ukraina secara sistematis menargetkan ketiga sektor tersebut, menyerang kilang minyak, pabrik senjata, dan fasilitas kimia yang memproduksi pupuk serta bahan peledak. Sanksi internasional yang makin ketat membuat Rusia semakin sulit bahkan menjual produknya di pasar gelap. Sementara kekurangan dalam negeri dan kenaikan harga memperparah krisis, keretakan dalam ekonomi Rusia tidak lagi tersembunyi. Warga biasa mulai merasakan dampaknya. Pajak meningkat, rantai pasokan semakin tertekan, dan barang-barang kebutuhan pokok semakin sulit didapatkan. Tekanan ini memicu ketidakpuasan yang meningkat, dengan suara-suara semakin keras menentang pemerintahan otoriter Putin. Industri seperti kebugaran dan kesehatan yang tidak terkena pajak langsung pun turut terdampak. Harga suplemen olahraga, peralatan, bahkan jasa hukum pun ikut naik. Setiap aspek kehidupan, termasuk usaha kecil, turut menanggung akibatnya. Kelangkaan bahan bakar, kilang yang hancur, dan logistik yang lumpuh bukan lagi sekadar masalah militer. Semua itu kini merembes ke ekonomi sipil. Pemerintah Rusia kesulitan mencari pemasukan, tapi setiap langkah malah memperparah krisis. Di tengah itu, serangan Ukraina masih berlangsung, melumpuhkan infrastruktur andalan Rusia. Ekonomi yang dulu begitu kuat kini menunjukkan kerentanannya. Setiap ledakan, setiap serangan drone, setiap celah pasokan menambah tekanan. Angka-angka tidak berbohong tentang hal itu. Di Rusia, tekanan ekonomi terhadap warga biasa semakin meningkat. Pajak naik untuk tahun kedua berturut-turut. Sejak awal tahun, 2025 pajak penghasilan pribadi progresif hingga 22% dan pajak perusahaan sebesar 25% telah diberlakukan. Untuk usaha kecil, ambang batas pembebasan pajak pertambahan nilai telah dipangkas dari sekitar 60 juta rubel menjadi hanya 10 juta rubel dalam pendapatan tahunan. Kremlin berharap kenaikan pajak baru ini akan mengisi kas negara yang kosong dengan perkiraan pemasukan sebesar 13 triliun rubel atau sekitar 155 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Namun, data itu menunjukkan kisah lebih suram. Menurut Komisan, Kementerian Keuangan Rusia diam-diam memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto negara itu akan turun menjadi hanya 1% tahun ini, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,5%. Pada 2026 pertumbuhan bisa turun ke 0,5%, jauh di bawah target pemerintah 3%. Sekilas, kehidupan di Moskow tampak normal. Toko dan restoran tetap buka, tetapi semakin sedikit orang yang mampu membeli pakaian atau makan di luar. Dengan kenaikan pajak pertambahan nilai dan inflasi yang terus berlangsung, tekanan terhadap masyarakat Rusia sehari-hari semakin meningkat. Di ibu kota, penduduk melaporkan kesulitan akibat naiknya biaya hidup. Tekanan ini hanya akan semakin berat seiring perang yang terus berlangsung dan Kremlin berusaha mendanai ambisi militernya. Namun, meskipun tekanan dalam negeri semakin besar dan ekonomi melemah, Putin tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Tapi pertanyaannya sangat jelas, bahkan jika dia entah bagaimana meraih sedikit kemenangan di medan perang, apa sebenarnya yang akan dia menangkan? Sejak 24 Februari 2022 hari ketika dunia berubah, Rusia telah merebut lebih dari 28.000 mil persegi tanah Ukraina. Itu adalah 12% dari Ukraina, wilayah yang hampir setengah dari ukuran Iowa. Tambahkan Crimea dan wilayah Donbas yang diduduki, sekarang Rusia menguasai 19% dari Ukraina. Itu setara dengan luas wilayah Ohio di bawah kendali pasukan Kremlin. Dan perang itu tidak melambat. Antara 15 Juli dan 12 Agustus 2025 Rusia memperoleh tambahan 241 mil persegi, meningkat 7% dari bulan sebelumnya. Hanya dalam 1 minggu, 76 mil persegi jatuh ke tangan Rusia, lonjakan 145% dalam perolehan wilayah. Namun, di tengah gelombang kemajuan ini, Ukraina masih mempertahankan pijakan kecilnya di dalam Rusia, seluas 4 mil persegi di wilayah Kursk dan Belgorod. Tapi inilah pertanyaannya, ini bukan soal berapa banyak tanah yang direbut Rusia atau masih dikuasai Ukraina. Pertanyaannya,
Apakah Rusia mampu memberi makan penduduk wilayah ini? Terutama ketika bisnis-bisnisnya terputus dari dunia luar dan kehidupan normal menjadi mustahil, memenuhi kebutuhan warga sipil semakin menjadi mimpi buruk. Dari Kiev hingga Kharkiv, dari Dnipro hingga Donbas, kota-kota bergetar di bawah bombardir tanpa henti dari Rusia. 9 bulan pertemuan diplomasi di Arab Saudi, pertemuan di Oval Office, bahkan pertemuan langsung antara Donald Trump dan Vladimir Putin di Anchorage gagal menghentikan pertumpahan darah. Eropa memperdebatkan pasukan penjaga perdamaian untuk gencatan senjata yang gagal terjadi. Amerika Serikat mendorong negosiasi yang tidak membuahkan hasil. Secara taktis, pergerakan pasukan Rusia pada 2025 dan pernyataan Kremlin menegaskan tujuan utama Moskow merebut kota-kota tersisa di Donetsk, di mana Ukraina masih menguasai 25% wilayah. Kampanye musim panas memberi Rusia keuntungan taktis, namun tak cukup besar untuk mengubah jalannya perang. Serangan Agustus di Liman, pusat logistik dekat Sloviansk, menunjukkan kemungkinan pengepungan Rusia di kota-kota Donetsk akhir 2025 atau awal 2026. Rusia telah kehilangan sekitar 100 hingga 150 tentara untuk setiap kilometer persegi wilayah yang mereka rebut. Perang di Ukraina jadi konflik paling mematikan kedua bagi Rusia dalam 100 tahun terakhir dengan korban hampir 1 juta orang. Jumlah ini hampir sama dengan total korban perang Rusia dan Soviet sejak Perang Dunia II. Meski rugi sebesar ini, tujuan politik dan rencana strategis Kremlin tetap tidak banyak berubah. Tingginya biaya konflik ini membuat analis dan pemerintahan Trump berasumsi Rusia ingin perang segera berakhir. Secara logis itu masuk akal. Tapi Putin tidak berfokus pada kepentingan nasional Rusia atau bahkan pada peningkatan kehidupan warganya. Baginya, perang adalah bagian dari perjuangan seabad melawan Barat dan cara memperkuat posisinya dalam sejarah sebagai pemimpin besar Rusia. Karena itu, toleransi risikonya sangat tinggi. Dia tidak berjuang untuk mendapatkan wilayah kecil, dia berjuang untuk warisannya. Satu-satunya hal yang mungkin bisa mengubah pendekatannya adalah jika melanjutkan perang mengancam keamanan kekuasaannya. Itulah sebabnya dia tak ragu menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina. Bahkan di dekat Chernobyl, di mana risiko bencana radioaktif membayangi seperti bayangan di seluruh Eropa. Setiap serangan adalah peringatan diam, menegaskan seberapa jauh Moskow mau bertindak. Dan mungkin itulah sebabnya militer Ukraina secara strategis menargetkan kilang minyak Rusia, fasilitas senjata, dan pabrik kimia. Rusia harus terus bertempur untuk memutus sumber daya, tapi strategi ini berisiko. Jika Rusia kembali menyerang pembangkit listrik Ukraina saat musim dingin, hidup warga sipil bisa sangat sulit. Tanpa listrik dan suhu beku, bertahan hidup jadi tantangan besar, sementara perang bisa makin brutal dan tak terduga bagi kedua pihak. Ukraina tetap didukung Amerika Serikat dan Eropa untuk menjaga ekonomi dan pertahanannya. Pertanyaannya sekarang, bisakah Rusia bertahan di perang ini saat musim dingin? Tanpa minyak, tanpa listrik, dan tanpa sekutu tetap yang bisa diandalkan? Waktu yang akan menjawab ini.